is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Mas siapa ini? Rizky. Mas Rizky. Mas, ini nama kiosnya apa, Mas? Kalau nama kios resminya Toko Sumber Rizky. Sumber Rizky. Ya, Oke. Sumber Rizky. Oke, Sumber Rizky. Ya. Oke, Mas. Mas, ini alamatnya di mana, Mas? Alamatnya ini ada di Desa Tampo, Krajan, RT 1 RW 1 di Jalan Raya Purwoharjo. Jalan Raya Purwoharjo. Nah, tepatnya kalau dari letaknya itu selatan Samsat Benculuk, kurang lebih 700 meter dari Samsat Benculuk. Oke, berarti sekitar 700 meter dari Ya. Samsat Benculuk. Ya. Oke, teman-teman, untuk daerah Jalan Raya Jalan Raya Purwoharjo. Jalan Raya Purwoharjo, Benculuk dan sekitarnya. Kalau untuk cari pakan, silakan datang ke sini ya, teman-teman. Oke, Mas, kita ngobrol-ngobrol sedikit, Mas. Mas, Ya. kiosnya ini dibuka mulai tahun berapa, Mas? Alhamdulillah saya mulai buka kios ini tahun 2015. 2015. Ya, tahun 2016. Oke. Ini tapi awal-awalnya buka udah besar seperti ini atau masih? Ya, awalnya belum sebesar ini, Mas. Paling hanya memiliki beberapa dagangan saja lah. Oke. Modal pertama nih. Modal pertama dulu berapa, Mas? Masih ingat ya? Kalau modal pertama dulu itu sekitar 20 sampai 30 juta lah. 20 sampai 30 Ya. juta. Oke. Omsetnya di dalam toko itu sekitar itu barangnya. Oke, Mas. Ceritain dong, Mas, awal mulanya buka toko ini gimana nih, Mas? Nah, awal mula buka toko ini itu adalah Mas, gini. Ceritanya dulu yang buka pertama itu adalah kakak saya yang ada di Bali. Oh, kakaknya yang ada Ya, di Bali. waktu itu ketika saya itu masih kuliah. Nah, ketika saya masih kuliah, saya nyari barang untuk saya kirimkan ke Bali itu di Malang. Oh, belinya di Malang. Di belajarnya Malang, di ya. Malang. Aksesoris, sangkar Oke. burung itu. Nah, terus gimana, Mas? Nah, setelah buka kakak saya itu ternyata lancar, prospeknya bagus. Akhirnya kakak saya buka lagi di Malang. Ya, kakak saya yang satunya di Malang. Oh, kakaknya. Di Singosari, ya. Nah, setelah itu saya lulus kuliah. Nah, setelah saya lulus kuliah dapat 1 tahun saya nikah. Nah, sama istri saya terus baru saya buat ini. Buat di sini. Ya. Oke. Dulu awalnya katanya ini, Mas, ya. Dulu ceritanya toko ini dibuka karena bangkrut Ya, kakaknya, Mas. kakak saya yang di Bali itu karena ternak ayam potong itu kandangnya roboh katanya seperti itu. Terus bangkrut, akhirnya mikir bagaimana terus jualan sintrat awalnya. Oh, jualan pakan Ya, ya. pakan Jualan awalnya. Pakan. Oke. Mas, ini kita ngobrol-ngobrol produk ebot, Mas. Kalau produk ebot di sini yang paling laris apa, Mas? Produk ebot yang paling laris untuk pakannya itu ya pakan untuk dari ebot itu, Mas. Apa namanya? Pakan lobet sama pakan kenari. Oh, ebot lobet sama ebot Ya. kanari. Oke, kalau untuk vitaminnya, Mas? Vitaminnya paling banter itu ebot fit sama ebot jos. Oh, berarti dua, ebot Ya. fit sama ebot jos. Ya. Oke, teman-teman, ini review. Jadi memang hampir seluruh di Banyuwangi ini yang paling laku ebot fit, ebot jos sama ebot-ebot. Ya. Oke.
kita ngobrol-ngobrol sedikit Mas. Kalau untuk ini Mas, apa itu namanya? Dulu pertama kalau Mas ingat nih, dulu omsetnya itu per bulan berapa awal-awal? Awal-awal pendapatan bersih gitu Mas. Pendapatan bersih. Ya paling karena jumlah dagangannya juga sedikit ya Mas ya. Paling cuman dapatnya bersih sekitar 1,5 lah 1 bulan di awal-awal. Di awal dengan modal 30 tadi Mas, Ya. 30-an lah. Oke. Itu selama mungkin kisaran berapa bulan Mas omset segitu tuh Mas? Ya sekitar hampir 1 tahun lah Mas, karena kita kan juga toko juga belum ada yang kenal waktu itu. Saya masih merintis. Iya, merintis. Oke. Dari omset 1,5 itu 1 tahun masih stuck ya, anggap stuck segitu. Nah, Ya. habis itu sekarang nih Mas kita ngobrolin omset. Kalau untuk sekarang itu sampai menyentuh angka berapa? Mas? Kalau sekarang ya ini untuk kita nggak ngitung bersihnya ya Mas ya. Pokoknya sekitar dapatnya belum bersih itu ya sekitar hampir 30-an lah Mas. 30. Ya. Oke, dari 1,5 bersih sekarang 30 kotor, Kotor, tapi ya. Oke. Dalam jangka waktu 5 tahun ya. 5 tahun. Bisa bilang 5 tahun, teman-teman. Jadi pertama buka kios tuh nggak selalu mulus. Ya Mas, bisa Ya. dibilang kayak gitu. Jadi harus ada perjuangan dulu. Harus ada jatuh bangunnya dulu. Nah, sekarang udah jalan, alhamdulillah bisa buat nambah-nambah rezeki Mas ya. Iya. Oke Mas, kalau kita ngobrolin masalah yang kemarin kan heboh kena corona Mas. Iya. Nah, Betul. musim corona itu ngaruh nggak Mas omsetnya Mas? Sangat mempengaruhi sekali Mas. Terutama di penjualan vitamin burung dan penjualan sangkar. Oke. Karena tidak adanya lomba burung akhirnya mungkin burungnya tidak dikasih obat sama pemiliknya itu, Mas, ya. Jadi sedikit dibiarkan mungkin Oke, burungnya. berarti kalau untuk penjualan vitamin masih ini ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk penjualan pakan, Kalau untuk pakan masih tetap lancar, alhamdulillah. alhamdulillah masih lancar Iya. karena burung harus butuh Harus makan. Mas. butuh makan tentunya. Oke Mas. Ya Mas, kali itu terima kasih untuk bincang-bincangnya. Semoga untuk kios Rizky lancar jaya Mas ya. Sumber rizki. Sumber Rizky Iya. tetap apa itu namanya semakin berkembang dan semakin besar. Amin. Mas, Alhamdulillah. terima kasih bincang-bincangnya Mas. Sukses Ya, selalu. sama-sama Mas.